Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, nyalakan loncengnya, tekan like, dan juga subscribe, biar Anda nggak ketinggalan pembahasan seru kita berikutnya. Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang fundamental banget, yaitu aturan main untuk pemerintah kita. Kita akan lihat bareng-bareng Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa sih dasar hukum di balik sebuah kebijakan atau keputusan pemerintah? Nah, disinilah kita akan cari tahu jawabannya. Coba deh kita mulai dari sini. Saya yakin banyak dari kita yang pernah ngalamin kan, berurusan sama birokrasi, ngurus izin, terus tiba-tiba bingung. Loh, kok aturannya gini ya? Atau keputusan ini dasarnya apa sih? Nah, rasa bingung dan ketidakpastian kayak gini, inilah yang sebenarnya coba diselesaikan oleh undang-undang yang akan kita bahas tuntas. Oke, jadi kenapa sih aturan main yang jelas ini penting banget? Untuk menjawab itu, kita perlu mundur sedikit dan lihat akarnya. Kenapa sampai perlu ada undang-undang khusus buat ngatur administrasi pemerintahan? Jawabannya sebenarnya cukup simpel. Untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, yang jelas, dan yang bisa kita andalkan. Intinya, ada 3 alasan besar kenapa undang-undang ini lahir. Yang pertama, jelas untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah buat kita semua. Kedua, ini penting untuk ngasih payung hukum. Bukan cuma buat kita sebagai warga, tapi juga buat para pejabatnya, biar mereka nggak ragu-ragu ngambil keputusan yang benar. Dan yang ketiga, yang paling krusial, menciptakan landasan hukum yang pasti, biar nggak ada lagi tuh keputusan yang abu-abu atau terkesan seenaknya. Nah, dari semua kebutuhan tadi, lahirlah sebuah solusi yang konkret, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini. Anggap saja ini bukan sekedar tumpukan kertas, tapi sebuah cetak biru atau kerangka kerja untuk membangun pemerintahan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih terstruktur. Dan inilah dia bintang utama kita hari ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014. Dokumen inilah yang jadi pegangan, jadi kitab acuannya setiap badan dan pejabat pemerintah di seluruh Indonesia dalam bertindak dan mengambil keputusan. Kalau kita intip tujuannya di pasal 3, wah, visinya itu jelas dan ideal banget. Dari mulai menciptakan kepastian hukum, mencegah pejabat menyalahgunakan wewenang, sampai menjamin kita semua dapat pelayanan terbaik. Pada dasarnya, ini adalah janji dari undang-undang ini untuk kita, warga negaranya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang nggak kalah penting, kekuasaan atau wewenang seorang pejabat itu datangnya dari mana sih? Apa bisa muncul begitu saja? Tentu tidak. Undang-undang ini menjawabnya dengan sangat tegas. Sumber kewenangan itu cuma ada 3, dan semuanya harus resmi. Sumber yang pertama namanya atribusi. Anggap saja ini adalah mata airnya. Sumber kekuasaan yang paling dasar dan paling kuat, karena diberikan langsung oleh konstitusi kita, UUD 1945 atau oleh undang-undang. Contoh paling gampang ya kewenangan presiden. Itu wewenang asli, bukan turunan dari siapapun. Yang kedua ada delegasi. Ini adalah pelimpahan wewenang. Misalnya, seorang menteri ngasih wewenang ke direktur jenderalnya untuk menandatangani sebuah izin. Nah, ini poin kuncinya. Dan tolong diingat baik-baik, saat wewenang itu didelegasikan, tanggung jawab hukumnya juga pindah tangan sepenuhnya ke si dirjen. Dan yang ketiga adalah mandat. Ini juga pelimpahan, tapi biasanya untuk tugas-tugas yang lebih rutin. Bedanya di mana sama delegasi? Bedanya krusial banget. Dalam mandat, tanggung jawab hukumnya nggak kemana-mana. Dia tetap nempel di si pemberi perintah. Misalnya, atasan minta bawahan mewakili rapat. Apapun hasil rapatnya, tanggung jawab akhirnya tetap ada di si atasan. Nah, ini dia rangkumannya biar gampang diingat. Delegasi itu artinya wewenang dan tanggung jawabnya ikut pindah satu paket. Sementara mandat, wewenangnya dipinjamkan, tapi tanggung jawabnya tetap di si pemberi perintah. Kenapa ini penting? Biar kita tahu siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban kalau ada apa-apa. Tentu saja, punya wewenang itu bukan berarti bisa bertindak sebebasnya. Undang-undang ini sangat pintar dalam menciptakan keseimbangan. Ada kekuasaan, tapi juga ada tanggung jawab. Yuk, kita lihat 2 sisi dari koin yang sama ini. Hak dan kewajiban pejabat. Di satu sisi, pasal 6 ngasih mereka hak atau alat untuk bekerja. Mereka berhak pakai wewenangnya, bikin keputusan, bahkan pakai yang namanya diskresi dalam situasi tertentu. Intinya, mereka diberi bekal yang cukup agar bisa menjalankan tugasnya secara efektif. Tapi semua hak tadi langsung diimbangi dengan kewajiban yang super ketat di pasal 7. Mereka wajib patuh sama hukum, wajib ngasih kita kesempatan untuk didengar, dan ini yang penting banget, mereka wajib melaksanakan putusan pengadilan. Inilah pilar akuntabilitas mereka kepada kita semua, kepada publik.
Lalu, gimana kalau wewenang itu diselewengkan? Gimana kalau ada yang nakal? Tenang, undang-undang ini sudah pasang 3 garis merah tebal, 3 larangan utama yang sama sekali nggak boleh dilanggar oleh pejabat manapun. Ini dia 3 dosa besar dalam administrasi pemerintahan. Pertama, melampaui wewenang. Contohnya, pejabat yang sudah pensiun tapi masih tanda tangan surat. Kedua, mencampur adukan wewenang. Gampangnya, pakai kekuasaan untuk tujuan pribadi atau di luar tujuan yang seharusnya. Dan ketiga, bertindak sewenang-wenang. Ini yang paling parah, yaitu membuat keputusan tanpa dasar hukum sama sekali. Jadi, kalau mau diringkas, pesannya cuma satu, dan ini jadi jaminan perlindungan buat kita. Setiap tindakan pejabat harus selalu berada di dalam kotak wewenang yang sah. Nggak boleh keluar garis, nggak boleh menyimpang, apalagi nggak punya dasar sama sekali. Oke, kita sampai di bagian akhir. Sebagai penutup, mari kita coba renungkan. Undang-undang ini kan menyediakan aturan main yang sangat ideal ya. Ia benar-benar menjadi fondasi yang super penting bagi tata kelola pemerintahan yang modern, yang akuntabel, dan yang fokusnya adalah melayani kita, masyarakat. Kutipan dari bagian awal undang-undang ini rasanya merangkum semuanya dengan sempurna. Ujung-ujungnya, semua aturan rumit ini dibuat untuk satu tujuan mulia, yaitu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Jadi, fokusnya harusnya selalu ke kita, para warga negara. Tapi kita semua tahu, aturan di atas kertas itu satu hal, implementasinya di lapangan itu bisa jadi cerita yang lain. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk kita pikirkan bersama. Dengan aturan main yang sudah sedemikian jelas, menurut Anda, apa sih tantangan terbesar untuk memastikan semua ini benar-benar berjalan sebagaimana mestinya di lapangan? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.